Tidak ada yang ingat kapan tepatnya bambu itu mulai tumbuh. Orang-orang tua hanya berkata, bambu itu sudah ada sejak mereka kecil. Dan saat mereka kecil pun, orang tua mereka sudah melarang mendekat. Larangan itu tidak pernah dijelaskan dengan gamblang. Hanya kalimat pendek yang diucapkan dengan wajah serius. Kalau malam, jangan dengarkan bambu. Tanah tempat bambu itu tumbuh berada di sisi barat desa, sedikit lebih rendah dari permukiman. Saat hujan turun, air selalu menggenang di sana, menciptakan bau tanah busuk yang khas. Bambu-bambunya tua, batangnya tebal, dan tumbuh sangat rapat, tidak seperti bambu biasa yang masih memberi celah cahaya. Di siang hari, tempat itu tampak biasa. Namun menjelang sore, suasananya berubah. Udara menjadi lebih dingin. Angin seolah menghindar. Dan burung-burung selalu terbang menjauh sebelum matahari benar-benar tenggelam. Yang paling mengganggu adalah suaranya. Bambu itu berbunyi hampir setiap malam. Bukan karena angin, karena pada malam yang benar-benar tenang pun bunyinya tetap ada. Bunyi krek, krek, yang pelan, terputus-putus, seperti orang yang kelelahan menggerakkan sesuatu dari dalam tanah. Orang desa menyebutnya bunyi bawah. Asal-usulnya tidak pernah dicatat, hanya diceritakan. Tentang seorang perempuan bernama Sari. Sari bukan orang jahat. Ia hanya berbeda. Pendiam, jarang keluar rumah, dan hidup sendiri setelah suaminya meninggal. Di desa kecil, perbedaan sering dianggap ancaman. Musibah datang berturut-turut. Sawah rusak. Anak-anak sakit. Ternak mati tanpa sebab jelas. Ketakutan mencari sasaran, dan Sari menjadi yang paling mudah disalahkan. Malam itu, hujan turun deras. Beberapa orang menyeret Sari ke tanah kosong. Tidak ada teriakan panjang karena mulutnya disumpal. Namun seorang saksi tua pernah berkata, yang ia dengar bukan teriakan, melainkan isak napas pendek-pendek, seperti orang yang sudah terlalu lama ditahan. Sari dikubur di antara bambu muda. Tanpa nisan. Tanpa doa. Dan menurut cerita, saat tanah terakhir dijatuhkan, tanah itu bergerak dari dalam. Sejak malam itu, bambu tumbuh liar dan rapat. Tidak ada yang berani menebangnya. Puluhan tahun kemudian, datanglah Raka. Ia pendatang. Tidak tahu cerita. Menyewa rumah kosong di dekat tanah bambu karena murah. Minggu pertama, ia hanya mengeluh rumah itu terlalu lembab. Minggu kedua, ia mulai terbangun dini hari karena suara aneh. Seperti orang berjalan menyeret kaki di tanah basah. Ia membuka jendela. Tidak ada siapapun. Tapi tanah di belakang rumahnya selalu terlihat seperti baru diinjak, meski tidak ada hujan. Minggu ketiga, Raka mencium bau tanah basah bercampur anyir dari dalam rumah. Bau itu datang dari lantai, terutama di sudut dapur. Saat ia membersihkannya, tanah itu kembali keesokan harinya. Malam ke-21, Raka mendengar ketukan. Bukan di pintu. Bukan di jendela. Dari bawah lantai. Tok! Tok! Ketukannya pelan. Ragu. Seperti seseorang yang takut mengganggu. Raka bercerita di warung kopi. Orang-orang langsung terdiam. Seorang lelaki tua hanya berkata, "Kalau sudah mengetuk, jangan dijawab." Namun malam itu, Raka menjawab. "Siapa?" katanya. Ketukan berhenti. Lalu suara itu muncul. Bukan dari lantai, melainkan tepat di belakang lehernya. "Aku masih di sini." Pagi hari, Raka ditemukan duduk di depan rumpun bambu. Kakinya terkubur tanah hingga mata kaki. Tangannya penuh lumpur. Kukunya patah-patah, seolah ia menggali sesuatu dengan panik. Ia masih hidup. Tapi pikirannya tidak pernah kembali utuh. Setiap malam, ia bangun dan berjalan ke bambu. Duduk. Menunduk. Mendengarkan. Bibirnya bergerak, seperti menjawab pertanyaan yang tidak terdengar orang lain. 3 hari sebelum meninggal, ia berbisik pada tetangganya. Dia capek. Dia sudah lama mengetuk. Setelah Raka meninggal, hujan besar turun. Tanah di tengah bambu ambles sedikit. Sejak itu, suara bambu berubah. Bukan lagi gesekan. Bukan lagi ketukan. Melainkan napas berat, lambat, teratur, seperti paru-paru yang baru belajar bekerja kembali.
Orang-orang tua desa percaya satu hal. Sari tidak lagi sendirian. Dan bambu itu tidak lagi hanya menahan arwah, melainkan menutup sesuatu yang sedang berusaha keluar. Sebab beberapa malam tertentu, ketika desa benar-benar sunyi, ketukan itu berhenti. Dan digantikan suara pelan. Ada yang dengar aku, kan? Keputusan membuka rumpun bambu itu tidak pernah diambil secara resmi. Tidak ada musyawarah desa. Tidak ada kesepakatan bersama. Keputusan itu lahir dari kelelahan dan ketakutan. Selama berbulan-bulan setelah kematian Raka, suara dari tanah bambu semakin jelas. Tidak lagi hanya terdengar pada malam tertentu, melainkan setiap malam, terutama setelah hujan. Beberapa warga mengaku mendengar suara orang bernapas dari bawah tanah, tepat di balik dinding rumah mereka, meski jaraknya puluhan meter dari rumpun bambu. Anak-anak mulai mimpi buruk yang sama. Mereka terbangun sambil menangis, berkata melihat perempuan berlumpur berdiri di sudut kamar, memegang bambu, dan berbisik. "Buka, aku tidak bisa bernapas." Ketika seorang anak ditemukan menggali tanah di bawah ranjangnya dengan kuku berdarah, kepala desa tidak punya pilihan lagi. Mereka memanggil orang luar. Seorang dukun tua dari desa seberang datang menjelang sore. Sejak menginjakkan kaki di dekat bambu, wajahnya berubah. Ia tidak membaca mantra apapun. Ia hanya berdiri lama, mendengarkan. "Bukan satu," katanya akhirnya. "Ada yang ikut tinggal di situ." Malam itu dipilih. Tepat setelah hujan reda. 4 lelaki desa memegang parang. 2 lainnya membawa linggis. Dukun tua berdiri agak jauh, menancapkan tongkat kayunya ke tanah. Begitu bambu pertama ditebas, bau busuk menyembur keluar, bau tanah lama bercampur anyir, seperti bangkai yang terlalu lama tertutup. Angin yang tadinya diam tiba-tiba berembus pelan, membawa suara isak napas panjang dari dalam rumpun. Saat bambu kedua roboh, tanah di tengahnya bergerak. Bukan ambles, melainkan menggembung dari dalam, seperti dada yang dipaksa mengembang. Seorang lelaki mundur, muntah di tempat. Dari celah tanah, muncul rambut hitam panjang, basah dan melekat oleh lumpur. Rambut itu bergerak pelan, seperti dicabut dari bawah oleh tangan yang lemah. Kemudian terdengar suara. Bukan jeritan, melainkan helaan napas terakhir yang tertahan terlalu lama. Tanah itu pecah. Yang muncul pertama bukan wajah, melainkan tangan kurus, kulitnya kelabu, kukunya hitam dan patah. Tangan itu mencengkeram tanah, berusaha menarik tubuhnya keluar. Ketika akhirnya wajah itu terlihat, semua orang tahu. Itu memang Sari. Namun bukan seperti yang mereka ingat. Wajahnya cekung, rahangnya turun tidak wajar. Matanya terbuka, kosong, tapi basah oleh air mata tanah. Dadanya naik turun, mengeluarkan bunyi napas basah, seperti paru-paru yang lama tidak dipakai. "Aku, sudah lama," katanya terputus-putus. Beberapa orang menangis. Beberapa jatuh berlutut. Lalu dukun tua berteriak. "Jangan dekat." Sudah terlambat. Tanah di belakang Sari ikut bergerak. Dari lubang yang sama, muncul sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Seperti bayangan yang mempelajari bentuk manusia dari balik tanah. Tangannya terlalu panjang. Punggungnya melengkung, seolah terbentuk dari tekanan bambu selama puluhan tahun. Sari tidak menoleh ke belakang. Ia hanya berbisik. "Aku tidak sendirian." Makhluk itu bernapas. Dan saat ia bernapas, bambu-bambu yang tersisa bergetar hebat, seolah menyesal telah dilepaskan. Pagi hari, tanah itu kembali tertutup. Tidak ada mayat. Tidak ada bambu. Hanya tanah kosong dengan bekas seretan menuju hutan. Dukun tua menghilang sebelum fajar. 4 lelaki yang ikut menebang bambu tidak pernah berbicara lagi tentang malam itu. 2 di antaranya meninggal dalam hitungan bulan. Paru-paru mereka rusak, seolah pernah menghirup tanah terlalu lama. Namun yang paling aneh terjadi setelahnya. Desa menjadi terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara bambu. Tidak ada ketukan. Tidak ada napas. Tapi beberapa malam tertentu, jika kau berdiri di tanah kosong itu cukup lama, kau akan mendengar suara pelan dari bawah kakimu. Sekarang, giliran kami berjalan. Dan sejak bambu dibuka, tidak ada lagi yang benar-benar merasa sendirian di desa Wanasari.